wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu semangat dan tetap menjaga kesehatan. Ibu tahu kalian sudah rindu belajar di sekolah, belajar di dalam kelas, dan bertemu teman-teman serta jajan di kantin. Sama Bapak Ibu guru juga rindu dengan kalian, melihat tingkah laku kalian dan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Namun, dalam masa pandemi ini, kita harus tetap melakukan pembelajaran walaupun di rumah aja. Kalian harus tetap semangat ya. Di sini kita akan membahas materi menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada di dalam bab 2 buku paket PPKN. Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Jadi, hukum dasar itu terbagi menjadi dua, tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis, contohnya UUD. Dan hukum dasar tidak tertulis, contohnya adalah konvensi. Apa sih konvensi? Konvensi itu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Sebagai hukum dasar, UUD merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, kalau ada pertanyaan, dan ini biasanya sering keluar pas ulangan, apa hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan, yaitu jawabannya adalah UUD. Lalu kita masuk ke slide yang ketiga. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Saya kan juga pernah memberi tugas ke kalian untuk menganalisis pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan, dan jawaban kalian itu sudah benar ya, karena pembukaan itu memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi kalian juga perlu tahu. Pembukaan memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada sistematika UUD sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Jadi, sebelum perubahan itu ada 3 bagian, setelah perubahan dipersingkat menjadi 2 bagian. Sebelum perubahan ada pembukaan, batang tubuh, atau pasal-pasal dan penjelasan. Setelah perubahan menjadi 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Lalu di sini hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan, saya kan juga pernah memberi tugas ke kalian agar dapat hafal isi pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa saya menyuruh kalian untuk menghafalkan ini? Karena Undang-Undang Dasar itu kan pasal-pasalnya ada banyak, batang tubuhnya itu sangat banyak. Nah, inti dari Undang-Undang Dasar itu terdapat di dalam pembukaan UUD yang terdiri dari 4 alinea ini. Jadi, untuk kalian dapat menguasai materi pada bab 2, kuncinya itu kalian harus hafal di luar kepala isi dari pembukaan UUD. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pada alinea ketiga, pembukaan UUD memuat pernyataan kemerdekaan. Jadi, kalau ada pertanyaan pernyataan kemerdekaan itu terdapat di alinea keberapa, jawabannya di alinea ketiga. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Lalu pada alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan atau yang berbahagia. Dan di alinea terakhir atau keempat memberi arahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, apa sih yang membedakan alinea pertama sampai alinea ketiga ini? Intinya adalah pada alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea kedua, perjuangan kemerdekaan. Alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan, juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dan yang alinea keempat adalah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Dengan demikian, pada dasarnya pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar dan sebagai sumber hukum. Undang-undang sebagai hukum dasar termasuk ke dalam hukum dasar tertulis. Di samping hukum dasar tertulis, terdapat hukum dasar tidak tertulis yang disebut konvensi, atau artinya adalah kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contohnya, pidato kenegaraan Presiden pada setiap tanggal 17 Agustus. Di depan DPR, biasanya di Istana Negara. Yang kedua, sebagai sumber hukum. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD. Sistematika UUD ini terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea. Di sini ada pasal-pasal sebelum dan setelah perubahan. Sebelum diubah terdiri atas 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab, jadi lebih banyak ya. Sebelum diubah terdiri atas 37 pasal. Sebelum diubah terdiri atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari 49, setelah diubah menjadi 170. Jadi untuk bab, pasal, dan ayat itu setelah diubah menjadi bertambah banyak. Sedangkan untuk pasal aturan peralihan itu berkurang menjadi 3. Dan untuk ayat aturan tambahan tetap 2. Bedanya itu ya anak-anak, bab, pasal, dan ayat menjadi lebih banyak. Untuk pasal aturan peralihan berkurang menjadi 3, dan untuk ayat aturan tambahan tetap 2. Di sini ada sifat konstitusi, tertulis dan tidak tertulis. Tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Untuk tidak tertulis, yaitu tidak tertulis dalam suatu naskah, tetapi terdapat di dalam beberapa undang-undang. Dan sifat konstitusi fleksibel atau luas dan rigid atau kaku itu adalah fleksibel apabila cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa dan dapat diikuti perkembangan zaman. Untuk rigid, cara mengubah UUD memerlukan cara yang tidak mudah dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat UUD tertulis rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggaraan negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi.
Fungsi UUD itu ada 3. Yang pertama, alat kontrol. Sebagai alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD. Yang kedua, sebagai pengatur, bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Di sini ada bagian yang tertinggi sampai yang paling rendah. Yang tertinggi itu yang tadi sudah sering disebutkan UUD, dan yang terendah itu peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan dan mempertahankan UUD. UUD atau konstitusi memiliki 2 sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. UUD dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Pada pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah UUD yaitu 2/3 syaratnya, yaitu 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi untuk mengubahnya itu bisa, tetapi dengan syarat di sini. MPR telah mengadakan perubahan amandemen terhadap UUD sebanyak 4 kali. Yang pertama, pada tanggal 21 Oktober 1999, yang kedua, 8 Agustus tahun 2000, yang ketiga, 9 November tahun 2001, dan yang terakhir diubah yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Dalam melaksanakan perubahan UUD 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD. Jadi maksudnya itu adalah UUD dapat diubah, yaitu pasal-pasalnya yang terdapat di dalam UUD-nya sendiri. Untuk pembukaannya itu tidak boleh diubah. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan UUD yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang keempat, melakukan perubahan dengan cara adendum. Jadi, kalian perlu mengetahui ya, yang dapat diubah itu pasal-pasal atau batang tubuh di dalam UUD. Untuk pembukaan UUD itu tidak boleh diubah. Pelaksanaan UUD tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Yang kedua, melaksanakan pasal-pasal UUD dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, setelah pasal-pasal dalam UUD itu diubah, harus melaksanakan pasal-pasal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian untuk materi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komen atau di Google Classroom atau di WhatsApp. Terima kasih.